Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Menurut Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4a, yang membimbing kita dalam persekutuan pada pagi hari ini berbunyi demikian, saudara-saudara. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Terimalah salam, saudara-saudara, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai saudara sekalian. Ya Roh Kudus, datanglah, anugerah-Mu curahkanlah ke dalam hati umat-Mu, hingga sempurna dan teguh. Bukan ajaran dunia, bukan falsafah manusia, tetapi Yesus kasih-Mu, dasar percaya umat-Mu. Jemaat, marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan ibadah ini, kami mau mengaku segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Oleh kasih-Mu itu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, maka ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu dan melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi-Mu yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih
Saudara-saudara yang kekasih, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, ada pujian yang dipersembahkan paduan suara gabungan Genta Kasih secara virtual. Saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, saya mengajak mari kita berdoa. Mohon pertolongan Tuhan dalam pemberitaan firman-Nya. Kita berdoa. Ya Bapa yang di sorga, berikanlah pengertian bagi kami
ketika kami hendak membaca, mendengar, bahkan menyampaikan firman-Mu. Berkenanlah Engkau tuntun kami supaya kami dapat mengerti. Selanjutnya, Engkau tetap menyertai, sehingga kami mampu melakukan itu di tengah-tengah perjalanan iman kami kepada Engkau, ya Yesus, Kepala Gereja, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya ajak mari berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 yang menyatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang-orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra,
Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kami kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan shalom. Tentunya pada pagi hari ini, saudara-saudara, kita bersyukur sebab kita boleh bersama-sama bersekutu memuji memuliakan kebesaran Tuhan sebagai gereja, khususnya Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, lebih khusus jemaat kekasih kita di tempat ini, dalam kaitan juga dengan keturunan Roh Kudus. Nah, karena itu Ibu Bapak, saudara-saudara, saya mencoba mengantar kita untuk memahami tentang hubungan Injil Lukas dengan Kisah Para Rasul yang awalnya mereka adalah satu. Ya. Dan kesatuan itu terwujud dalam kesambungan antara Lukas dan Kisah Para Rasul, di mana akhir dari Lukas pasal 24 ayat 50 berbicara tentang kenaikan Yesus. Dan dilanjutkan dengan Kisah Para Rasul pasal 1, saudara-saudara, berbicara tentang keturunan Roh Kudus. Jadi, saudara-saudara, baik Lukas bahkan Kisah Para Rasul mau menunjukkan kepada seorang penulis yang sama. Dan peristiwa yang dihadapi adalah ketika Yesus 3 tahun melayani dan dia harus meninggalkan murid-murid dan naik ke sorga dalam Injil Lukas. Dan tentunya ketika dia naik ke sorga, dia menjanjikan roh, sebagaimana dalam Kisah Para Rasul pasal 1, Roh Kudus dijanjikan. Nah, karena itu saudara-saudara, dengan tersambungnya kisah Lukas dan Kisah Para Rasul, dalam kondisi saat ini ketika kita membaca firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13, mau mengatakan gini, saudara-saudara, bagi kita sekalian, bahwa pada saat itu adalah peristiwa di mana dikatakan dalam firman adalah peristiwa pencurahan Roh Kudus. Beda dengan peristiwa-peristiwa mengawalinya. Dan ini mau menunjukkan kepada satu peristiwa yang terjadi. Lalu kita kaitkan itu dengan kehidupan persekutuan orang percaya. Nah, karena itu Ibu Bapak, saudara-saudara, yang boleh kita memahami dari pembacaan firman Tuhan ini adalah judul yang ditulis oleh penulis Sabda, ya. Kalau tidak keliru, saudara-saudara, dalam Sabda Gunadarma, ya, pada hari ini tanggal 23 itu dituliskan, judul oleh penulis Sabda ini adalah dipulihkan oleh Roh Kudus. Nah, kalau gitu kita menemukan pemulihan oleh Roh itu di mana di dalam pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara? Saya menemukannya di ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi kalau peristiwa Pentakosta turunnya Roh Kudus, pertanyaannya, Roh Kudus buat apa? Saat itu dan kepada kita sekarang sebagai gereja, apa yang dibuat Roh Kudus pada waktu itu, saudara-saudara? Di dalam pembacaan firman Tuhan dikatakan begini, saudara-saudara, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus Kemudian yang disebut mereka adalah orang-orang yang berkumpul pada waktu itu, saudara-saudara. Dan orang-orang itu kalau kita baca di ayat yang ke-9, 10, dan ke-11 adalah orang Partia,
Media, orang Elam, Yudea, Kapadokia, Pontus, dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, orang-orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab. Mereka diberikan pemahaman tentang peranan roh untuk mengerti apa, saudara-saudara. Dalam firman Tuhan dikatakan untuk mengerti apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-11, yaitu tentang perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah, saudara-saudara. Ya, kita bisa menemukan esensinya dari pembacaan firman Tuhan ini, saudara-saudara. Jadi ketika terjadinya pencurahan Roh Kudus berperan lewat para rasul yang menceritakan tentang perbuatan Allah yang besar untuk dunia ini. Yakni apa, saudara-saudara? Keselamatan yang hanya didapatkan oleh iman kepada Kristus Yesus. Itu yang pertama, saudara-saudara. Lalu coba kita memberikan penilaian terhadap Roh Kudus. Ya. Terkenal bahwa Gereja Protestan Indonesia bagian Barat katanya gak punya Roh Kudus, katanya. Ya. Kalau saya sih nggak melihat itu, saudara-saudara. Sebab saya percaya gereja dimanapun dibentuk dan dasarnya adalah Kristus Yesus adalah gereja yang berdasarkan kepada Allah, Yesus dan Roh Kudus sebagai dasar. Alasan apa mengatakan bahwa GPIB nggak punya Roh Kudus, saudara-saudara? Dan saya ingat almarhum pendeta Rufi Wane pernah membuat satu acara di Senayan, saudara-saudara, GPIB dan Roh Kudus, dan itu Senayan full dengan orang-orang GPIB. Nah, pertanyaannya, jangan salah menilai apa itu Roh Kudus, saudara-saudara. Jangan salah. Begitu ya. Mungkin saja kalau kita melihat kepada pemahaman ayat 13, orang-orang lain menyindir mereka sedang mabuk dan oleh anggur manis. Ya tahulah kalau orang sudah banyak minum ya, pasti ngomongnya ngocehnya banyak. Yang ngoceh banyak ini ditangkap. Ditangkap dalam pengertian apa, Pak Pendeta? Kita kan gak pernah tahu rencana Allah dalam kehidupan kita. Gak tahu sama sekali. Mungkin ketidaktahuan itu mengajak mereka untuk memahami bahwa Roh Kudus itu berbicara dalam bahasa yang mereka tidak tahu. Sehingga ada cap-cup gitu. Katanya kuasa Roh Kudus. Enggak begitu, saudara-saudara. Allah, Yesus dan Roh itu satu. Roh Kudus itu berkata tentang kebenaran. Roh Kudus itu berkata tentang hal-hal yang baik. Bukan yang dikembangkan banyak orang bahwa GPIB nggak punya Roh Kudus, seakan-akan gereja A aja yang punya Roh Kudus. Orang sampai menangis, tidur, ya, banting kaki, berteriak, katanya itu kuasa Roh Kudus. Jangan salah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita lihat di Kidung Jemaat lagi, liturgi kita, nyanyian responnya, Roh Kudus turun mengajar murid Yesus. Roh Kudus turun
Dan itu kehendak Allah. Di ayat yang keempat dari lagu ini, ku minta padamu, kita selalu membuka diri supaya Roh Kudus itu datang. Dalam bahasa sederhana, ketika anak kita ditabiskan, anak kita diteguhkan, anak kita dibaptis, berarti dia menerima Yesus. Lalu pekerjaan Yesus apa ketika orang itu menerima Yesus? Pekerjaan Yesus itulah roh yang selalu membaharui orang percaya, supaya hidupnya selalu baru di dalam Yesus yang memberikan keselamatan bagi hidup yang kekal, saudara-saudara. Ku minta padamu, ini Bapak Ibu dan saya ya, ku minta padamu supaya Roh Kudus itu menolong menyertaiku, ya, mengajarku. Ayat yang keempat bagian terakhir itu, setiap hari demi tiap hari dia diami hatiku, ya, tiap hari dalam hatiku. Itu aja, nggak banyak. Yang kita dapat itu aja. Bapa, Anak, Roh Kudus itu tiga yang esa. Bapa menciptakan, Anak memperbaharui, Roh Kudus selalu berkarya dalam setiap orang yang percaya. Pertanyaannya, terus bagaimana ke depan Pak Pendeta? Ya biasa-biasa aja. Tadi supir saya bawa kita jam 6:30 dari Raja Wali 8082 GBB Peniel. Pak Pendeta, kita buru-buru karena saya baru. Oke. Sampai di sini jam 7. Aku bilang buat supir aku, nanti kalau di sini aman kamu masuk ke gereja. Iya. 15 menit kemudian saya masuklah ke gereja. Ini Roh Kudus pimpin atau tidak, aku juga sebagai manusia harus menyadari. Saya masuk ke situ, tuk ke dalam. Pagi, selamat hari Minggu, selamat hari Minggu. Tos dulu, tos di ujung sini, jangan salaman ya. Tos. Hampir kurang lebih dites dulu suhunya, 34. Silakan Pak, mau masuk ke kantor. Loh, semua ini cowok-cowok, Pak Pendeta juga nggak tahu orang-orangnya. Terus 5 menit kemudian, Pak, kami mau bertanya, ini Pak Pendeta siapa ya? Pak Pendeta Jerry. Ini GK apa yang samping itu? Iya, GKJ. Aduh, iya. Maaf ya, lali, kata orang Jawa. Pertanyaannya itu, Roh Kudus tuntun gak sih? Kita sadari hal-hal yang kecil gak sih dalam hidup kita? Kalau kita sadari, jawabannya ya minta maaf ya. Mungkin baru sekali datang ke sini, minta maaf gitu ya. Roh Kudus tuntun kita supaya kita juga berbaik. Ya, sederhana aja. Iya. Oke, Pak Pendeta salah masuk ini ya. Iya. Itu Pak, nanti saya antar Pak di sebelah itu. Oh sudah, saya masuk. Ya. Jadi kita sering menemukan banyak hal dalam hidup ini, saudara-saudara. Banyak hal. Entah kita lakukan yang baik atau tidak. Tetapi roh menurut pembacaan firman Tuhan ini menyaksikan kekuatan Allah untuk sesuatu. Bayangkan ya, betapa banyak orang-orang yang berkumpul di situ dengan latar belakang berbagai-bagai. Tapi Rasul Paulus dapat mengartikan firman Tuhan dengan bahasa mereka supaya mereka lebih tahu tentang Allah. Nah karena itu Ibu Bapak, COVID-19 ini kita tetap bergumul. Kapankah waktu peristiwa di Israel sana, saudara-saudara, ada percakapan pendeta siapa, Rumindong itu, ada berbicara dengan seorang yang tinggal di Yerusalem karena punya hubungan.
Dia bilang bahwa di Israel itu sudah nggak COVID lagi. Tapi ketika mereka semua tidak pakai masker, tapi timbul peperangan. Ya lebih baik COVID aja supaya mereka jangan berperang gitu loh. Jadi setiap hal, saudara-saudara, selalu saja mengganjal kehidupan kita dengan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah, karena itu sebagai manusia tidak bisa untuk melakukan apa menurut pemikiran. Kita harus diantar oleh Roh. Jelaslah, menerima Kristus, Kristus yang tinggal dalam kita, tapi Roh Kudus yang selalu memperbaharui orang percaya. Karena itu Ibu Bapak, mengakhiri percakapan ini, sekali lagi lagu ini sudah tepat. Mari ini jadikan panduan. Kita meminta, lalu Roh Kudus itu menuntun kita untuk melakukan yang baik sebagai gereja. Gereja pada waktu itu 3.000 orang percaya, saudara-saudara. Pada waktu pencurahan Roh Kudus. Kalau tahun dulu itu sampai sekarang, Kristus Yesus yang adalah dasar gereja, yang bagi kita yang percaya kepadanya tidak pernah sendiri. Tapi kita mau membuka diri dalam situasi apapun, supaya Roh menuntun kita, supaya kita mengalami kehidupan yang lebih baik. Itu saja ya Ibu Bapak, Saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, saya ajak mari kita berdiri. Dengan sikap sempurna, saudara-saudara, saya mengajak kita untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari dalam Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, persilakan duduk. Mari Ibu Bapak, saudara-saudara yang kekasih, kita menghampiri Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Pada pagi hari ini, sebagai anak-anak-Mu, khususnya Jemaat Genta Kasih Surabaya, berkenan 6 hari lamanya Engkau boleh menyertai di mana mereka mengembangkan potensi pemberian Tuhan di tengah kehidupan rumah tangga, usaha serta kerja di tengah-tengah masyarakat. Sebab itu mereka sungguh percaya bahwa karena anugerah-Mu, Engkau boleh memampukan mereka untuk memperlebatkan potensi pemberian-Mu ya Tuhan. Dan saat ini mereka datang bersyukur kepadamu, bukan saja ketika mereka yang hadir dalam persekutuan, tapi bagi semua jemaat yang juga mengikuti secara live streaming di rumah mereka masing-masing. Tuhan, terima syukur mereka dan curahkanlah berkat kasih dan setia Tuhan. Sehubungan dengan memasuki minggu yang baru, kami berdoa kiranya Tuhan mengawali seluruh aktivitas mereka. Dengan demikian mereka boleh menikmati sukacita, damai dan sejahtera di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Ya Allah, Bapa yang kekal, kami menyerahkan akan perjalanan setiap rumah tangga, pergumulan, sukacita yang mereka alami. Biarlah Tuhan yang merancang hal yang baik ke depan, itu memenuhi akan seluruh aktivitas yang mereka lakukan, sehingga mereka boleh mengalami masa depan yang Tuhan anugerah, meyakini bahwa janji setia Tuhan tidak pernah berubah terhadap kehidupan mereka yang sungguh-sungguh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, sumber kehidupan. Sekaligus di minggu yang berjalan ke depan, saudara-saudara kekasih kami di tengah-tengah jemaat baik pribadi dan keluarga juga mengucap syukur sebab Tuhan menambahkan 1 tahun usia dalam perjalanan hidup mereka. Bertambah 1 tahun usia berarti bertambah kasih dan anugerah Tuhan di tengah-tengah sukacita mereka. Dan ketika mereka datang bersyukur, Tuhan curahkanlah berkat-Mu bagai hujan tercurah dalam hari-hari hidup sukacita yang mereka alami pada minggu yang berjalan ke depan. Ya Bapa Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami menyerahkan akan anak yatim dan piatu sesuai janji-Mu bahwa Engkaulah orang tua bagi mereka, pendamping bagi seorang janda dan duda, bahkan sampai putih rambut Engkau tetap menggendong. Ya Allah Tuhan Yesus Kristus, dengan bimbingan Roh Kudus Engkau Sak Immanuel Allah menyertai akan kehidupan mereka. Dan juga saat ini kami berdoa kepada saudara-saudara kekasih kami yang saat ini sedang bergumul karena sakit, baik di rumah dan di rumah sakit, lewat pelayanan para dokter sebagai alat-Mu. Berkati pelayanan mereka, urapilah tangan mereka, ubahkanlah makanan minum obat yang diperuntukkan bagi mereka. Demikian juga mereka yang dirawat di rumah oleh keluarga, Tuhan berikanlah kepada mereka kemampuan, serta yang mengalami penderitaan Tuhan berikan kesabaran. Sungguh-sungguh mereka percaya bahwa Yesus yang terpaku di salib adalah Yesus yang menderita demi menyelamatkan umat manusia. Karena itu Engkaulah satu-satunya dokter tapi yang paling sempurna yang mampu menyelamatkan mereka. Dan kami berdoa kepada pengakuan akan saudara-saudara kekasih kami dalam kondisi fisik yang lemah, yang membutuhkan pertolongan daripada-Mu ya Yesus, Sang Dokter Tabib yang sempurna. Berikanlah pemulihan bagi Ibu Yuli Sahabang, Ibu Vera Hanok, Ibu Yosei,
Ibu Sri Trisnowati Mewengkang, Ibu Deni Kristianti Sigit Sihaya, Ibu Lili Haba, Ibu Sali Marsudi Surmans, Bapak William Sihasale, Bapak Parmin Sucipto, Bapak Oscar Matulesi, dan Bapak Tony Serhalawan. Ia Bapa yang di sorga, Allah yang kekal di dalam Kristus Yesus. Kami membawa pergumulan bangsa kami. Kami membawa para pemimpin yang berada di pusat pemerintahan, Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Indonesia Maju, mereka yang berkedudukan di pusat pemerintahan sampai ke daerah yang paling terkecil sekalipun, khususnya kami yang berada di Surabaya Raya. Berikanlah hikmat, tuntunlah pemerintah bangsa dan negara kami, agar dapat mengatasi kondisi COVID yang terus terjadi, entah kapan akan berhenti. Pergumulan-pergumulan setiap masyarakat dalam rumah tangga terhadap usaha dan kerja, anak-anak mereka yang susah, yang menderita karena mengalami bencana-bencana alam. Ia Bapa yang di sorga, penuhilah dengan kekuatan agar mereka sungguh-sungguh tetap menyerahkan sepenuhnya hidup mereka dalam tuntunan Tuhan yang mengasihi, bahkan menyertai dan menuntun kehidupan mereka dari waktu ke waktu, khususnya membawa bangsa kami ke dalam tangan Tuhan yang merancang hari esok lebih baik dari hari ini, masa depan yang penuh damai dan sejahtera. Dengan demikian ya Tuhan Bapa yang di sorga, kami percaya oleh bangsa dan negara yang telah Engkau anugerahkan, para pemimpin kami akan membawa kami ke jalan yang baik. Kami berdoa kepada gereja Tuhan dalam dunia, khususnya Indonesia, lebih khusus Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Pelaksana Harian Majelis Jemaat GPIB Gentakasi Surabaya, Majelis Jemaatnya, pengurus ke-6 pelayanan kategorial, panitia komisi BPPJ, karyawan-karyawati sampai penjaga gereja, saudara-saudara kekasih kami yang mengambil bagian dalam keutuhan liturgis pada ibadah di pagi hari ini. Inilah kami yang melayani-Mu ya Tuhan, berkati pelayanan kami, berkati usaha serta kerja kami. Lalu pada kesempatan ini Tuhan boleh menuntun, menghimpun, sehingga kami boleh bersekutu memuji dan memuliakan akan kebesaran Tuhan lewat firman-Mu yang mengajak kami yang menerima Yesus dan tetap membuka diri untuk Roh Kudus selalu memperbarui. Ketika kami mengerti tentang terbentuknya persekutuan orang percaya pada masa lampau di tengah-tengah Yerusalem, kami percaya bahwa Engkaulah Allah di dalam Kristus yang oleh perantara Roh-Nya akan tetap setia, sesuai janji yang tidak pernah berubah, menuntun kami yang membuka diri supaya Roh akan selalu mengarahkan jalan kami, baik pribadi, keluarga, bahkan persekutuan. Karena itulah kami meyakini akan iman kami kepada Tuhan untuk menjalani hari ini, esok, dan seterusnya tatkala kami menghadapi berbagai problem dalam kehidupan kami, sebab Roh Kuduslah yang membimbing dan menghibur, memberikan kekuatan yang menuntun perjalanan hidup kami, dan Engkaulah jalan kebenaran bagi kehidupan kami. Lalu banyak hal yang kami lakukan sengaja bahkan tidak merugikan sama kami lewat kata, perbuatan, dan tingkah laku, namun kasih Tuhan begitu besar sehingga Engkau telah mengalahkan murka-Mu dan melayakkan kami untuk bersekutu memuji Engkau pada pagi hari ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dan kami mau berdoa seperti doa yang Engkau ajarkan kepada kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya dan menunjang pemeliharaan gedung gereja dan pastori melalui kotak khusus yang sudah disediakan, sambil mendengarkan firman Tuhan dari Lukas 20 ayat 25 yang menyatakan, "Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang kamu wajib berikan kepada Allah." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bagi jemaat yang di rumah, persembahan dapat ditransfer melalui rekening yang sudah tertera di warta jemaat, dapat dimasukkan di kotak yang sudah disediakan oleh gereja, dapat disetorkan ke majelis sektor masing-masing. Itulah janji kudus.
Jemaat yang bersukacita, mari berdiri untuk mendoakan persembahan syukur ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hidup yang Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk setiap orang yang Engkau berikan untuk menopang dan menolong hidup kami. Terimalah ungkapan syukur kami. Pakailah hidup kami untuk selalu mendukung orang lain agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Pakailah hidup kami untuk selalu menyanyikan kidung kasih-Mu bagi dunia ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mohon perhatian sejenak untuk wartalisan Minggu tanggal 23 Mei 2021. Yang pertama, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Kentakasih Surabaya mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Jerry Tupamahu STH, Ketua Majelis Jemaat GPIB Peniel Surabaya, yang telah melayani ibadah Minggu hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta dan keluarga. Juga majelis bertugas, paduan suara gabungan Kentakasih, organis, pemandu lagu, operator multimedia, dan tim Satgas COVID-19 Kentakasih yang telah melayani dalam pelayanan ibadah Minggu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan dan keluarga. 2. Sidang Majelis Jemaat. Sidang Majelis Jemaat GPIB Kentakasih Surabaya akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 pada pukul 16 WIB bertempat di Gedung Gereja GPIB Kentakasih. Majelis yang bertugas Sektor Pelayanan 4. Agenda pembahasan laporan triwulan keempat, juga penegasan program kerja dan anggaran tahun 2021 sampai 2022. Mohon dukungan doa dari seluruh warga jemaat agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, ibadah gerakan pemuda. Ibadah tatap muka gerakan pemuda GPIB Kentakasih akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 pada pukul 19 WIB. Pelayan firman Penatua Ivoni M. Lewika Besi. Tempat Gedung Gereja GPIB Kentakasih, Rungkut Asri Utara 9 nomor 25 Surabaya. Mohon kehadiran seluruh pengurus dan anggota GP pada ibadah tatap muka ini. Keempat, kelas katekisasi. Kelas tatap muka para katekisisan periode 2021-2022 akan dilaksanakan pada hari Minggu pada tanggal 30 Mei 2021 pada pukul 10 WIB bertempat di Gedung Gereja Kentakasih. Pengajar Bapak Penatua PA Masela. Mengundang seluruh siswa katekisan yang baru pada pertemuan kelas tatap muka di atas. Yang kelima, berita duka. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga almarhum Bapak Karel C. Danga pada usia 86 tahun. Alamat Jalan Panduko Baru 8 Blok I nomor 23 Jemaat Sektor Pelayanan 3. Meninggal pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 di rumah pada pukul 5.45 WIB, yang telah dimakamkan pada hari Senin pada tanggal 17 Mei 2021 di TPU Keputih Surabaya. Yang kedua, almarhum Bapak Jonathan Danga pada usia 48 tahun. Alamat Panduko Baru 8
Blok H nomor 49, Jemaat Sektor Pelayanan 3, meninggal pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021 di RSUD Dr. Muhammad Suwandi pada pukul 3.05 WIB, yang akan dimakamkan pada hari Minggu hari ini, tanggal 23 Mei 2021 pada pukul 12 WIB di TPU Keputih, Surabaya. Majelis bertugas beserta seluruh jemaat GPIB Genta Kasih menyampaikan turut berduka cita. Tuhan Yesus memberi kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Warta tambahan, untuk pengucapan syukur keluarga Danga akan diadakan pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 pada pukul 19 WIB bertempat di Diaken Esther Makasenda Danga, alamat Wisma Penjaringan Sari Blok H nomor 49. Keluarga mengundang jemaat sektor pelayanan 3 untuk hadir dalam ibadah tersebut. Yang terakhir, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas persembahan dan sumbangan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah diterima sepekan yang lalu. Apabila terdapat kekeliruan dan kekurangan dalam warta jemaat ini, mohon warga jemaat menyampaikan permasalahannya ke kantor sekretariat Majelis Jemaat setiap jam kerja, supaya dapat diperbaiki sebagaimana mestinya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sekian warta lisan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kekasih, saat ini kita akan mengakhiri persekutuan kita di tempat ini. Karena itu saya mengajak mari kita berdiri. Pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan dalam tugas dan panggilanmu di tengah-tengah kehidupan keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin.
Baik Bapak dan Ibu, selamat hari Minggu. Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian.